Begini Mas, ini yang ada di dalam pikiran saya ya. Saya mau tanya gini, semua manusia yang ada di dunia semesta alam ini kan beraneka ragam ya. Iya. Baik kebudayaannya, Iya. keyakinannya. Lah, yang mau saya tanyakan itu kondisi sang hidup dia itu nanti seperti apa setelah keluar dari jasadnya loh atau meninggal gitu. Oh iya. Ya. Di sini nah Mas Ono bahwa memang kita sadarilah sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa kehidupan manusia di dunia ini beraneka ragam. Budayanya, pengetahuannya, bahkan keyakinan ataupun agamanya itu berbeda-beda. Nah, dalam hal tentang keyakinan ataupun agamanya yang berbeda-beda itu memang masing-masing itu nanti akan berbeda dalam tempatnya hidup di alam langgeng. Kenapa berbeda? Karena di sini akan menyangkut dengan hukum keadilan. Keadilan Tuhan lah yang membedakan. Yang menentukan. Nah, ya, jadi masing-masing manusia itu berbeda-beda. Kondisinya masing-masing. Malah Mas Ahmad, omong aku beneran ge. Iya. Jadi tambah ramai tadi ini ketemu Mas Ahmad ge. Iya Mas Ahmad kita sedang ngobrol-ngobrol lah tentang ya tukar kawruh lah, tukar pengertian dengan Mas Ono. Iya. Iya. Mas, barusan kan Makasih Mas Anto. Iya, makasih. begini Mas, tadi kan Mas Edi bilang kalau setelah kita semua siapapun yang meninggal, di situ ada hukum keadilan Tuhan. Iya, iya. Nah, yang dimaksud hukum keadilan Tuhan itu apa? Terus bentuknya seperti apa? Ya, begini Mas Ono, Mas Slamet ya tadi ini Mas Slamet baru datang ya. Kita tadi udah ngobrol panjang sekali, jadi mohon maaf nanti ini kita lanjutkan saja. Nah, yang dimaksud dengan hukum keadilan itu adalah keadilan dari perbuatan masing-masing manusia itu akan berbeda-beda. Dan kadang-kadang perbuatan itu kan dasar utama dari keyakinan. Nah, keyakinan apa yang ada di dalam dirinya kemudian dia berbuat. Nah, hasil dari keyakinan berbuat itu nanti akan menentukan di alam langgeng mana dia itu akan ditempatkan. Nah, memang di dalam kehidupan nenek moyang bangsa kita itu mungkin kalau nggak salah itu kalau saya salah tolong diluruskan, saya mohon maaf. Jadi kalau pendidikan itu manusia setelah meninggal sudah mati itu rohnya keluar disebut sebagai roh leluhur apa ya? Ya, arwah leluhur itulah, arwah leluhur. Nah, arwah leluhur. Nah, ini secara umum dibagi pengertian di Nusantara. Lah, kemudian dari pengertian ini kemudian ada datang lagi pengertian dari ajaran-ajaran dari mohon maaf dari luar Nusantara, di mana masing-masing ajaran itu membawa pengertian yang berbeda-beda. Berbeda-beda ininya apa? Dalam hal ajarannya maupun Tata cara keyakinannya. Kalau begitu berarti keadaan sang hidup manusia setelah meninggal itu ditentukan oleh keyakinan dia semasa hidupnya. Betul Mas Ono, tadi pertanyaannya bahwa memang keadaan manusia itu rohnya itu memang tergantung dari keyakinannya semasa hidupnya di atas dunia ini. Karena apa yang menjadi diyakini semasa hidup di atas dunia ini kemudian menjadi suatu perbuatannya dan nanti menentukan sang hidup atau rohnya itu ditempat dalam keabadian. Nah, di dalam penempatan ini memang di negara kita, di dunia ya, kita di bangsa Indonesia sendiri ada berbagai macam keyakinan di mana di sini masing-masing keyakinan itu akan membawa pada
yang mengikuti ajarannya itu untuk ditempatkan sang hidup atau rohnya sesuai dengan ajarannya masing-masing. Misalkan ya Mas Ahmad ajaran A, dari pengolahan ajarannya itu nanti setelah meninggal itu nanti ditempatkan di alam yang bertentangan. Artinya alam yang hitam dan alam yang putih. Ada pula ajaran B. Ajaran B pun dalam ajarannya pada akhirnya mengajarkan pada manusia sang hidup atau rohnya itu setelah dia mati, rohnya juga di alam yang A dan B. Nah, ini ada beberapa ajaran yang tujuan akhir dari sang hidupnya itu sama di alam yang hitam dan alam yang putih. Nah, untuk masuk ke alam putih pun keadaannya masing-masing ajaran menceritakan beda-beda keadaan putihnya ini loh. Ya, masing-masing punya pengertian yang beda-beda. Dan untuk mencapai alam yang putih ini, masing-masing ajaran pun caranya juga berbeda-beda. Si ajaran A caranya seperti ini, ajaran B caranya seperti ini, ajaran C caranya seperti ini. Tapi intinya sama adalah membawa roh manusia agar bisa masuk di alam yang putih. Masuk nggih? Nah, ada juga suatu ajaran bahwa setelah dia mati, rohnya keluar, ini rohnya masih hidup. Nah, hidup itu nanti roh tersebut ajarannya itu bisa kembali ke dunia lagi menjadi makhluk lain. Bisa menjadi makhluk manusia, bisa menjadi masuk ke menitis ke binatang, kepada mungkin dia bertempat di pohon, mungkin dia di batu dan sebagainya, itu juga ada. Nah, yang bisa masuk ke dalam diri manusia ini disebut dengan secara umum disebut dengan reinkarnasi atau tumimbalah. Ya, nah itu. Dan banyak versinya manusia setelah meninggal itu sang hidup roh itu mau kemana. Ya, nah masing-masing untuk mencapai itu masing-masing ajaran. Misalkan yang tadi di alam yang hitam dan yang putih, untuk masuk ke alam yang putih ini pun pada prinsipnya manusia harus berbuat baik dan yang benar. Demikian pula pada masuk ke alam reinkarnasi supaya dia bisa masuk menjadi manusia kembali di dunia, turun menjadi manusia kembali itu menjadi manusia, kalau ingin masuk menjadi manusia yang baik dan benar, maka kehidupan sebelumnya juga harus baik dan benar. Maka berlomba-lombalah manusia itu berbuat menjadi baik dan benar agar bisa selamat sang hidupnya itu di tempat yang putih atau tumimbal lahir menjadi manusia yang lebih baik daripada manusia yang sebelumnya. Lah, buat mereka yang tidak meyakini keyakinan yang sudah Mas Edi jelaskan tadi, itu kondisi sang hidupnya nanti seperti apa? Ya, inilah yang kadang-kadang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang dalam hal berkeyakinan itu tidak memikirkan hitam dan putih, tidak ada tujuan seperti itu, dan tidak berpikir tentang reinkarnasi atau tumimbal lahir, tapi dia berkeyakinan hanya mengejar duniawi saja. Kan ada ya seperti itu ya. Ya pokoknya bagaimana caranya supaya dia bahasa yang sering itu hartanya atau tahtanya, mungkin godaan wanita atau pria itu bisa dimiliki dengan cepat dan sebanyak-banyak. Ada dari manusia-manusia tersebut yang melaksanakan seperti itu. Ya, jadi artinya dia tidak berpikir bagaimana resikonya, dia tidak berpikir bagaimana menjaga sang hidupnya. Yang penting dia puas, merasa tinggi, banyak dalam keduniawinya. Nah, mereka macam-macam. Ada yang misalkan minta, nah di sini ini kadang-kadang karena ini harta tahta wanita itu kan alam. Ya, alam ya. Nah, mereka nanti biasanya mintanya juga bukan kepada sang maha hidup, tapi agar lebih cepat. Kalau permintaan tentang kebutuhan alam pun mintanya kepada alam juga. Maksud enggak ya? Nah, di sini mungkin ada
alam-alam yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, dia mengejar saja untuk mencapai hartanya, tahtanya kepada alam-alam sesama makhluk Tuhan itu. Nah, setelah dia mati, meninggal dunia, rohnya keluar, nah dia terikat perjanjian dengan apa yang diyakininya. Maka rohnya itu ya nggak kembali ke alam hitam dan putih, nggak kembali ke ini, tapi bisa kembali ke alam sesuai apa yang dikejarnya, apa yang diyakini semasa hidupnya di atas dunia. Macam-macam lah, ini salah satunya, ini macam-macam bentuknya nanti itu. Ya, nanti masing-masing masih banyak, lah intinya keyakinan kita itu sangat berpengaruh dan menentukan di mana tempat kita sang hidup atau roh itu bisa bisa bertempat di alam yang sempurna. Ya. Begini Mas, Ya. dari semua keyakinan yang ada di dunia ini, lah menurut Mas Edi sendiri kira-kira keyakinan apa atau keyakinan yang mana yang bisa menyelamatkan manusia, sang hidup manusia itu sendiri agar bisa sempurna? Ya, begini Mas Ono, jadi memang keyakinan itu bermacam-macam. Ya, sebelum saya sampai ke situ ya. Jadi semua itu pilihannya manusia masing-masing, terserah memilih mana. Ya, ada yang tadi ajaran A, B, C ke alam hitam dan putih, ada reka dan sebagainya, itu pilihan. Nah, kita tidak menyalahkan ataupun membenarkan, kan itu pilihan. Nah, kalau di kami di ajaran perjalanan Triluhur itu dalam membawa roh atau sang hidup manusia setelah mati, setelah meninggal dunia, jasadnya mati. Di sini di dalam ajaran perjalanan itu sang hidupnya itu dibawa ke masuk ke alam kelanggengan, di mana alam kelanggengan ini adalah suatu alam yang bukan di alam yang hitam, bukan alam yang putih, bukan pula masuk ke alam tadi dia akan lahir kembali ke dunia, entah bentuknya reinkarnasi ya, tadi reinkarnasi itu bukan itu, atau mungkin alam yang tadi karena kesasar itu bukan. Tapi di dalam ajaran perjalanan Triluhur membawa manusia agar roh sang hidup itu bisa kembali kepada sumbernya, kepada sang maha hidup. Ya, jadi maha hidup itu kan sumber. Di sana itu tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan, tidak ada keterikatan hukum dunia. Hitam putih itu kan kayak itu surga. Ya, mungkin dikatakan seperti itulah ya. Ya, seperti itu. Ya, tapi ini tidak ke alam yang berbeda, bukan. Tapi langsung ke pokok sumbernya. Bisa dikatakan sumber segala sumber dari hitam dan putih. Iya, inilah yang disebut nanti alam kelanggengan, yaitu di alam kesucian. Ya udah Mas, gitu aja dulu Mas. Nanti lain waktu saya kesini lagi buat ngobrol-ngobrol lagi gitu. Oh ya, iyalah. Ya, terima kasih Mas Ono, Mas Slamet atas kerawuhannya. Ya, hanya begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, karena hanya sebatas itu kemampuan saya. Kalau memang itu kebenaran ya mungkin karena Tuhan lah. Saya hanya sebagai menyampaikan semampu saya sebisanya saja. Ya, sugeng kondur ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah. Makasih Mas. Ya, terima kasih.